Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alia Ulat dari Fakultas Tarbiyah jurusan Bahasa Inggris di Institut Agama Islam Negeri Ambon. Here I will explain some of the material in the educational psychology course. Yang pertama, metode kontribusi psikologi pendidikan. Metode merupakan cara atau prosedur, lalu kontribusi merupakan pengaruh yang diberikan oleh seseorang atau sesuatu terhadap suatu situasi atau tujuan atau bisa yang lainnya. Dalam psikologi pendidikan terdapat beberapa metode kontribusi yang digunakan untuk memahami proses belajar dan mengajar. Metode kontribusi dalam psikologi pendidikan yang pertama yaitu observasi. Metode berupa observasi ini dia melibatkan pengamatan langsung terhadap individu atau kelompok dalam konteks pendidikan. Misalnya, seorang guru atau pengajar mengamati interaksi antara siswa-siswanya selama sesi diskusi kelompok misalnya. Dalam hal ini guru atau pengajar bisa tahu bagaimana setiap siswanya berpartisipasi dalam diskusi. Apakah mereka aktif menyumbangkan ide, mendengarkan dengan baik, atau mungkin merasa tidak nyaman berbicara di depan kelompok. Melalui pengamatan langsung seperti ini, guru atau pengajar itu bisa menyesuaikan pendekatan pengajaran sesuai dengan gaya belajar masing-masing siswanya. Metode kontribusi dalam psikologi pendidikan yang kedua yaitu eksperimen. Ini juga merupakan salah satu metode kontribusi dalam psikologi pendidikan yang mana metode penelitiannya itu digunakan untuk memahami dampak dari faktor-faktor tertentu terhadap perilaku, proses pembelajaran, dan hasil belajar siswa. Contohnya, seseorang yang mencoba melakukan eksperimen ini atau kita sebut saja peneliti. Misalnya peneliti membagi siswa menjadi dua kelompok. Satu kelompok belajar dengan berdiskusi dan berlatih langsung, sementara kelompok lainnya hanya mendengarkan penjelasan dari guru. Setelah itu, peneliti menguji pemahaman materi kedua kelompok siswa itu seperti apa. Nanti hasilnya menunjukkan cara yang manakah yang lebih efektif. Misalnya, hasilnya menunjukkan bahwa siswa yang berdiskusi dan berlatih langsung itu memiliki pemahaman materi yang lebih baik daripada siswa yang hanya mendengarkan penjelasan dari guru. Hal ini otomatis menunjukkan bahwa metode pembelajaran yang melibatkan interaksi langsung itu lebih dapat membantu siswa memahami konsep materi dengan lebih baik. Metode kontribusi berikutnya yaitu melalui survei. Survei merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang pendapat, sikap, persepsi, kebiasaan, atau karakteristik subjek penelitian dalam lingkup pendidikan. Survei dalam psikologi pendidikan itu membantu para peneliti untuk memahami berbagai aspek yang berkaitan dengan proses pembelajaran, pengajaran, dan pengalaman belajar siswa. Contohnya, seorang psikolog pendidikan melakukan survei untuk menanyakan kepada siswa tentang pendapat mereka terhadap misalnya program bimbingan dan konseling di sekolah. Dengan pertanyaan sederhana saja atau lebih bagus lagi itu bisa juga dengan menggunakan kuesioner. Nanti dari kuesioner itu menilai kepuasan siswa terhadap program bimbingan dan konseling di sekolah. Setelah datanya terkumpul, analisis dilakukan untuk mengetahui efektivitas program area yang perlu diperbaiki dan bagaimana layanan dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa untuk meningkatkan kualitas bimbingan dan konseling di sekolah melalui data kuesioner tadi. Itulah materi pertama yang mengenai metode kontribusi psikologi pendidikan. Kita lanjut ke materi yang kedua. Materi berikutnya yaitu belajar dan mengajar dalam perspektif psikologi pendidikan. Dalam perspektif psikologi pendidikan, proses belajar dan mengajar itu dipandang sebagai interaksi kompleks antara guru, siswa, dan juga lingkungan pembelajaran.
Psikologi pendidikan mempelajari bagaimana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai melalui proses pendidikan. Beberapa konsep utama dalam psikologi pendidikan yang relevan dengan belajar dan mengajar itu yang pertama, pembelajaran. Pembelajaran adalah proses perubahan perilaku yang bersifat relatif permanen sebagai hasil dari pengalaman. Nah, teori pembelajaran seperti behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, dan humanisme itu memberikan pemahaman tentang bagaimana siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, motivasi. Nah, motivasi merupakan peran penting dalam proses belajar. Siswa perlu memiliki motivasi internal dan eksternal untuk belajar. Guru juga perlu memahami faktor-faktor motivasi siswa untuk meningkatkan efektivitas pengajaran. Yang ketiga, kepribadian. Kepribadian siswa mempengaruhi cara mereka belajar. Sebagai guru, kita perlu memahami perbedaan individual dalam kepribadian siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Berikutnya, pengajaran. Strategi pengajaran yang efektif itu melibatkan penggunaan metode dan pendekatan yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Sebagai seorang guru, itu perlu memperhatikan kebutuhan individual siswa dan menyediakan dukungan yang diperlukan. Terus berikutnya itu evaluasi. Evaluasi juga merupakan bagian penting dari proses pembelajaran. Guru juga perlu menggunakan metode evaluasi yang sesuai untuk mengukur pemahaman dan kemajuan siswa. Nah, dengan memahami konsep-konsep psikologi pendidikan ini, guru atau pengajar itu dapat meningkatkan kualitas pengajaran dan membantu siswa mencapai potensi belajar mereka secara lebih maksimal. Materi berikutnya yaitu teori pembelajaran. Nah, ada beberapa teori dalam sebuah pembelajaran. Yang pertama itu teori behaviorisme. Teori behaviorisme itu adalah stimulus, rangsangan yang akan menghasilkan respon atau tingkah laku. Nah, menurut teori ini, manusia itu dilahirkan itu tidak membawa talent atau bakat apa-apa, melainkan manusia berkembang berdasarkan stimulus lingkungan. Contohnya nih, misalkan seorang siswa mendengar bunyi bel sekolah. Nah, itu kan memicu rangsangan dia untuk pergi menuju ke kelas karena dia tahu bahwa bunyi bel sekolah itu merupakan bunyi tanda masuknya untuk tanda berakhirnya jam istirahat dan waktunya untuk belajar kembali ke kelas. Nah, rangsangan itu dia memicu tingkah lakunya itu yang dari tadinya dia sedang bermain atau dia sedang duduk bersama teman-temannya, bercanda dengan teman-temannya, mulai melangkahkan kakinya, mulai menuju ke kelas atau ke tempat di mana pelajaran berikutnya belajar, gitu. Teori pembelajaran berikutnya itu teori kognitivisme. Teori kognitif memfokuskan pada pemahaman proses mental yang terjadi dalam pembelajaran. Menurut kognitivisme, individu aktif dalam memproses informasi, mengorganisir pengetahuan, dan memecahkan masalah. Terus teori berikutnya itu konstruktivisme. Teori konstruktivisme ini menekankan pada peran konstruksi pengetahuan oleh individu melalui pengalaman, refleksi, dan juga interaksi dengan lingkungan. Menurut konstruktivisme, pembelajaran itu dia lebih aktif saat siswa dia terlibat aktif dalam membangun pengetahuannya mereka sendiri. Berikutnya itu teori humanisme, yang mana teori ini dia menekankan pada pengembangan potensi penuh individu dan pemahaman terhadap kebutuhan psikologis manusia. Nah, teori ini dia menekankan pada kebebasan, tanggung jawab, dan juga penghargaan terhadap individu. Nah, itu dia beberapa teori pembelajaran yang sudah saya bahas. Ada 5 teori pembelajaran. Semoga bisa dipahami. So, kita next ke materi yang berikutnya. Oke, untuk materi berikutnya itu tentang perbedaan gaya belajar. Dalam psikologi pendidikan, gaya belajar itu mengacu pada preferensi individu dalam memperoleh informasi dan juga memproses pengetahuan. Nah, di sini terdapat beberapa perbedaan gaya belajar yang sering diidentifikasi. Yang pertama, visual. Nah, individu dengan gaya belajar visual itu cenderung belajar lebih baik melalui gambar, diagram, atau yang lainnya. Nah, mereka tuh membutuhkan visualisasi untuk memahami konsep dan juga informasi.
Yang kedua, auditif. Nah, individu dengan gaya belajar auditif itu lebih suka belajar melalui pendengaran. Mereka cenderung memahami informasi dengan mendengarkan penjelasan lisan atau rekaman video. Terus yang berikutnya, kinestik. Individu dengan gaya belajar kinestik itu belajar lebih baik menurut mereka tuh melalui pengalaman langsung dan aktivitas fisik. Mereka membutuhkan interaksi fisik atau praktik langsung untuk memahami sebuah konsep atau materi. Berikutnya verbal. Nah, individu dengan gaya belajar verbal lebih suka menggunakan kata-kata dalam proses belajar. Orang yang verbal ini cenderung memahami informasi misalnya melalui membaca, menulis atau berbicara seperti itu. Lalu berikutnya logis. Individu dengan gaya belajar logis lebih suka belajar melalui pola, logika dan juga penalaran. Mereka lebih cenderung memahami informasi itu dengan menghubungkan konsep-konsep secara logis. Lalu perbedaan gaya belajar berikutnya yaitu sosial. Nah, individu dengan gaya belajar sosial juga lebih suka belajar melalui interaksi dengan orang lain. Mereka membutuhkan diskusi, kolaborasi, dan juga kerja kelompok untuk memahami konsep. Jadi, membutuhkan orang lain agar bisa lebih memahami materinya. Nah, itu dia beberapa perbedaan gaya belajar. Ada banyak sekali perbedaan gaya belajar yang sudah seperti saya sebutkan dan jelaskan barusan. Nah, mungkin dari teman-teman atau yang melihat video ini mungkin punya gaya belajar masing-masing yang berbeda. Oke, the next materi yaitu gangguan perilaku dan kesalahan belajar. Gangguan perilaku dan kesalahan belajar adalah dua masalah yang sering dihadapi dalam konteks pendidikan. Ada beberapa perbedaan antara gangguan perilaku dan juga kesalahan belajar. Yang pertama, untuk gangguan perilaku. Gangguan perilaku ini merujuk pada pola perilaku yang menyimpang dan mengganggu proses belajar atau interaksi sosial. Contohnya gangguan perilaku itu termasuk ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Nah, perilaku ini seperti perilaku agresif, gangguan konduktif, dan juga gangguan perilaku lainnya. Gangguan perilaku ini tuh dapat mempengaruhi kemampuan siswa untuk fokus, berpartisipasi dalam pembelajaran dan berinteraksi dengan orang lain. Lalu untuk kesalahan belajar sendiri, kesalahan belajar itu merujuk pada kesalahan atau kegagalan dalam memahami atau mengingat informasi yang diajarkan. Kesalahan belajar itu dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pemahaman konsep, metode pembelajaran yang tidak sesuai, atau masalah kognitif. Contoh kesalahan belajar itu termasuk kesulitan dalam memahami suatu pelajaran, kesulitan dalam membaca, atau kesulitan dalam mengingat informasi atau mengingat kembali materi yang sudah disampaikan. Untuk gangguan perilaku, dia memerlukan pendekatan yang berfokus pada manajemen perilaku dan juga dukungan psikologis dirinya. Sementara kalau kesalahan belajar itu dia memerlukan pendekatan yang berfokus pada pemahaman konsep, pengajaran yang disesuaikan dan juga dukungan akademis. Nah, dengan pemahaman yang baik tentang kedua masalah ini, pendidik tuh dapat memberikan bantuan yang efektif kepada siswa untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan juga kesejahteraan mereka. Nah, itu dia materi mengenai gangguan belajar dan gangguan perilaku dan juga kesalahan belajar. Semoga ada yang bisa dipahami dan saya menjelaskan sesingkat mungkin agar bisa dipahami dengan mudah oleh orang yang menonton video ini. Lalu kita beralih ke materi yang terakhir dari psikologi pendidikan. Nah, materi terakhir ini membahas mengenai perspektif transfer belajar. Perspektif transfer belajar itu mengacu pada kemampuan seseorang untuk menggunakan pengetahuan, keterampilan, atau konsep yang telah dipelajari dalam satu konteks untuk memahami atau menyelesaikan tugas dalam konteks yang berbeda. Transfer belajar itu dapat terjadi dalam berbagai situasi, mulai dari penerapan pengetahuan yang dipelajari di sekolah, di kampus, dalam kehidupan sehari-hari, hingga menggunakan keterampilan yang diperoleh dari satu pekerjaan untuk sukses dalam pekerjaan yang berbeda. Nah, di sini ada dua jenis transfer belajar yang utama.
Pertama itu transfer horizontal. Transfer horizontal terjadi ketika pengetahuan atau keterampilan yang dipelajari dalam satu konteks diterapkan dalam konteks yang mirip. Misalnya seseorang yang belajar bahasa Spanyol misalnya mungkin lebih mudah belajar bahasa Italia karena kedua bahasa tersebut memiliki kesamaan struktur gitu. Lalu yang kedua, transfer vertikal. Transfer vertikal terjadi ketika pengetahuan atau keterampilan yang dipelajari dalam satu konteks itu diterapkan dalam konteks yang berbeda secara signifikan. Contohnya, kemampuan pemecahan masalah yang dipelajari dalam misalnya mata pelajaran matematika sekolah, itu dapat diterapkan dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itulah beberapa materi, 7 materi kalau tidak salah yang saya bahas di video ini mengenai mata kuliah psikologi pendidikan. Semoga materi-materinya bisa dipahami. Salah dan kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.